Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang ANOVA one way atau ANOVA satu jalur. Pada bahasan ini akan dibahas tentang teknik statistika untuk membandingkan dua atau lebih kelompok independen pada variabel dependen. Maka statistik yang sesuai yaitu ANOVA satu jalur. Nah, ANOVA satu jalur ini nanti ada dua perhitungan, yaitu perhitungan pada Excel dan SPSS. Pengamsusian ANOVA yaitu yang pertama pengamatan independen atau nilai dari suatu pengamatan tidak terkait dengan pengamatan yang lain atau dari skor seseorang seharusnya tidak memberikan petunjuk kepada orang lain untuk memperoleh skor tersebut. Yang kedua, varian dari variabel dependen adalah sama di seluruh kelompok. Yang ketiga, variabel dependen terdistribusi normal untuk setiap kelompok. ANOVA dapat digunakan ketika varian di sekitarnya sama jika jumlah subjek dalam setiap kelompok sama. ANOVA merupakan data variabel dependen dan kurang lebih terdistribusi normal. Jadi jika asumsi 2 lebih dari itu, maka asumsi 3 tidak terpenuhi. Maka masih dapat menggunakan ANOVA. Ada pilihan untuk menggunakan tes post hoc, tergantung pada apakah asumsi varian yang sama telah dilanggar. Nah, sekarang kita akan menghitung ANOVA satu jalur melalui Excel. Di sini ada contoh datanya, yaitu seorang peneliti ingin bandingkan penjualan selama 5 minggu pada telepon dengan merek yang ada di pasaran seperti Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo, yang akan meneliti mengenai rata-rata pada tiap merek. Nah, ini datanya. Sekarang datanya dimasukkan ke dalam Excel. Nah, yang pertama, kita akan buka data. Jika di pojok sini belum terdapat data analisis, maka kita harus mengunduhnya terlebih dahulu dengan cara mengklik File, lalu pilih Option, lalu Add in, lalu pilih Add in, dan Go. Nanti di data ini akan muncul data analisis. Nah, sekarang kita akan menghitungnya melalui data analisis ini. Kita klik data analisis. Kemudian kita pilih, kita akan menghitung apa? Korelasi, kovarian. Nah, sekarang kita akan menghitung analisis ANOVA satu jalur. Kita klik single factor. Oke. Input ring. Nah, setelah di input ring dan di OK, muncul seperti ini. Jadi, average ini rata-rata penjualan dari keempat merek HP. Dan di sini terdapat between dan within. Nah, ini adalah hasil dari uji ANOVA satu jalur pada Excel. Average ini adalah rata-rata dari keempat merek HP. Nah, pada uji ANOVA itu menganalisis validitas atau keberagaman data menjadi dua sumber variasi. Yang pertama yaitu variasi kelompok atau between group. Yang kedua yaitu variasi dalam kelompok atau within group. Nah, untuk mengetahui homogenitas, kita lihat pada hasil. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka varians tidak sama.
Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka varian sama. Nah, pada hasil perhitungan ini F hitung lebih besar dari F tabel. Maka varians keempat merek ini sama. Baik, kita hari ini akan menghitung ANOVA one way menggunakan aplikasi SPSS. Jadi di sini kita ada data tentang penjualan handphone selama 5 minggu. Handphone ini memiliki merek A, B, C, dan D. Nah, dalam menghitung ANOVA one way ini ada beberapa syarat. Yang pertama, sampel berasal dari kelompok independen. Maksud dari sampel berasal dari kelompok independen ini yaitu antar sampel tidak ada hubungan, seperti merek A, B, C, dan D itu berbeda. Lalu yang kedua, variabel kontrolnya bersifat non-metrik. Maksud di sini non-metrik yaitu variabel kontrolnya ini kategorial. Nah, di sini variabel kontrolnya ini adalah merek dari handphone itu. Nah, di kategori ini maksudnya tidak berbentuk seperti angka, jadi tidak seperti gaji. Gaji kan langsung berbentuk angka. Nah, sedangkan ini non-metrik itu kategori, terkategori. Lalu yang ketiga, masing-masing terdistribusi normal. Nah, yang terakhir ini adalah varian antar kelompok bersifat homogen. Jadi kita langsung saja memulai untuk perhitungan ANOVA one way. Jadi yang pertama kita buka aplikasi SPSS. Kita masuk ke variable view. Nah, di sini sudah saya langsung isikan dari variabel itu sendiri, yaitu ada variabel X dan Y. Nah, untuk di sini 0 karena memang angka yang akan kita teliti tadi itu tidak ada desimalnya, jadi 00. Terus untuk label di variabel X-nya tadi ini dimasukkan merek HP. Terus untuk yang Y ini penjualan selama 5 minggu. Lalu untuk value yang variabel X ini saya masukkan tentang masing-masing dari merek handphone tersebut. Jadi di value ini dikategorikan seperti ini, 1. Lalu ada lagi ini 2, 3, dan 4 seterusnya. Lalu kita oke. Ya, lalu seperti ini sudah. Setelah kita masukkan ke variable view, lalu kita ke data view. Nah, di data view ini sudah ada variabel X dan Y. Nah, di sini variabel X dan Y ini ada data selama 5 minggu. Ini juga untuk merek A, ini merek B data selama 5 minggu, merek C data selama 5 minggu, begitu juga untuk merek D. Ini sudah kita masukkan tentang penjualan selama 5 minggu ke depan. Nah, yang pertama kita akan terlebih dahulu kita ke analyze seperti ini, lalu ke bagian analyze, lalu ke comparison nih. Lalu di sini ada beberapa pilihan kita mau menguji apa. Seperti topik pertama kita akan menguji one way ANOVA. Lalu kita klik seperti ini. Nah, di sini sudah dimasukkan dependennya dan juga faktornya. Faktor yang pengaruhi di sini variabel variabel kontrol, dan ini variabel yang terikatnya. Jika kita sudah masukkan semua ini, kita akan ke post-hoc. Nah, post-hoc ini fungsinya sebagai lanjutan jika one way ANOVA nanti menyatakan berbeda di tiap-tiap kelompoknya. Berbeda maksudnya di sini adalah F ya, taruh signifikannya. Kita klik post-hoc seperti ini. Lalu kita pilih 2K ya, 2K diklik, terus kita masukkan, kita menggunakan taraf signifikan yaitu 0,05, lalu kita continue. Terus untuk mengetahui juga homogenitas dari tiap varian, kita akan pilih option. Nah, kita klik deskriptif. Deskriptif ini untuk menjelaskan nanti di tiap-tiap dari main, median, seperti itu. Kita klik. Ini homogenitas kita klik ini, kalau kita continue. Jika semuanya sudah, kita oke.
Ini yang merupakan outputnya. Nah, ini deskriptif. Ini tadi maksudnya dari tiap-tiap merek A, B, C, dan D dihitung setiap rata-ratanya, standar deviasinya seperti ini. Ini adalah tes homogenitas dari tiap-tiap varian. DF ini merupakan derajat kebebasan. Ini taraf signifikan 0,051. Lalu untuk yang ANOVA-nya ini didapatkan taraf signifikannya yaitu adalah 0,78, yang mana nilainya ini lebih dari taraf signifikan yang telah kita tentukan yaitu tadi 0,05. Lalu ini ada post hoc untuk mengetahui apakah tiap-tiap varian itu berbeda